Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Yang pertama, pertemuan pertama kita membahas mengenai aplikasi, pengenalan aplikasi Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, mengenali dan mencoba untuk mengolah data menggunakan rumus fungsi, baik itu menggunakan rumus sum, min, max, average, dan if. Kemudian yang berikutnya, kali ini kita akan membahas mengenai mengolah tampilan dari Microsoft Excel itu sendiri. Maksudnya adalah agar tampilan yang kita buat atau kita membuat sebuah atau mengolah data menjadi lebih rapih, dan nanti kita akan coba untuk konversi datanya ke dalam bentuk chart atau diagram. Nah, di sini saya sudah sediakan sebuah data yang belum saya rapihkan, gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk merapihkannya. Nah, di sini ada dari judulnya yaitu PT Sejahtera Selalu. Nah, di sini kita akan coba memposisikan nama ini di tengah-tengah antara tabel, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan wrap text, merge cell, dan wrap text di sini. Ya, pertama kita satukan dulu barisnya yaitu menggunakan merge and center. Kita drag dulu, blok dulu, kemudian klik merge and center. Akan secara otomatis coba seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama, ya, klik merge and center. Kemudian yang baris ketiga juga sama, merge and center. Kemudian selanjutnya ada kotak. Nah, kotak ini, nah kalau misalkan kita dibuatkan sebuah tabel, ya, kita blok misalkan buat sebuah tabel, kemudian pilih tabel di sini, ya, bottom border atau border, pilih border, klik di sini, kemudian pilih all border, maka akan tampilannya seperti ini, ya, jadi kelihatan tidak rapi. Dan kita satukan antara sel A5 dengan sel A6, ya, kita drag di bold, kemudian klik merge and center, kemudian posisi teksnya itu di center, kemudian kita middle alignment atau di tengah-tengah sel itu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tahun juga sama, ini masih terpisah-pisah, ya, seperti ini. Kita satukan dengan menggunakan merge and center seperti ini. Nah, untuk kolom tahun kita buat di tengah seperti ini, ya. Kemudian kita buat miringkan, jadi si posisi teksnya itu berdiri. Kita coba, ya. Kemudian klik, kemudian format cell dengan menggunakan menu format cell. Kemudian kita masuk ke alignment atau perataan. Nah, di sini ada orientasi. Kita rubah orientasinya menjadi ke atas kan. Ini titik yang merah ini kita ke ataskan. Nah, di degrees-nya itu kita menjadi 90 derajat, ya. Kita coba, kemudian klik oke. Nah, seperti ini. Kita lebarkan kolomnya. Nah, seperti ini, dan kita posisikan. Nah, atur kolomnya agar terlihat lebih rapi. Kemudian kolomnya juga ini kita samakan, ya. Kemudian posisi teksnya kita berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, oke, untuk selanjutnya karena ini ada berbentuk angka, ya, berbentuk angka rupiah, ya, kita kasih rupiah di depannya, gitu ya. Nah, dengan cara seperti tadi menggunakan format cell, ya, kita blok dulu atau pilih yang akan kita kasih simbol rupiahnya, kemudian klik kanan, pilih format cell. Nah, di sini kita masuk ke menu number, kemudian pilih accounting. Nah, accounting kita cari di sini, misalkan kalau ketemu kita cari rupiah atau RP,
klik di sini, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Jadi secara otomatis di depannya akan menggunakan simbol rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita perbesar, misalkan hurufnya di bold, kemudian diperbesar ya, hurufnya misalkan kita ganti ya, seperti ini biar agak lebih rapi gitu ya. Kemudian ini kita kasih warna, misalkan pakai color gitu ya, fill color, atau misalkan warna kuning. Kemudian nama ininya, misalkan nama kotaknya kita kasih warna hijau seperti ini. Nah, mungkin saya rasa itu cukup rapi lah ya menurut saya ya. Nah, selanjutnya kita akan konversikan data ini ke dalam bentuk diagram gitu ya. Kita pilih tabelnya, kemudian ke menu insert, kemudian cari chart gitu ya. Nah, ini menu chart di sini. Nah, kita tinggal pilih yang akan kita pergunakan. Pilih optionnya di pinggir. Nah, di sini sudah disediakan ya rekomendasi chartnya seperti ini. Nah, kita pilih yang sederhana, misalkan menggunakan ini ya, chart kolom ya, kemudian pilih OK. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian title chartnya kita bisa ganti, misalkan laporan penjualan sembako misalkan di sini, atau misalkan kita PT dulu, PT Sejahtera Selalu, misalkan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ketika kita akan membuat diagram gitu ya, nah seperti ini gitu ya. Nah, apabila misalkan kita mau merubahnya kembali, misalkan dengan diagram yang berbeda, kita tinggal pilih ini ya, kemudian style, kemudian pilih ini ya, sudah bisa kita lihat misalkan seperti ini. Nah, kemudian untuk menampilkan data yang akan kita pergunakan saja, misalkan kita akan mencari data untuk penjualan sembako Bandung saja misalkan. Nah, kita tinggal selectnya kita hilangkan dulu, kemudian kita tinggal pilih untuk Bandung, misalkan tahunnya tahun berapa, kita carinya misalkan tahun 2018 misalkan, tinggal klik. Nah, seperti ini, kemudian apply. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, tampilannya. Jadi ketika Subang misalkan saya tadi kita carinya Bandung dengan tahunnya 2008 gitu, seperti ini ya. Kalau misalkan tahunnya, misalkan kita centang semua Subang, Bandung, Purwakarta, Pantura, dan Sumedang seperti ini ya. Kemudian yang dicarinya misalkan tahunnya tahun 2020, kita tinggal centang kemudian apply. Nah, jadi secara otomatis akan menampilkan diagram seperti ini tuh. Nah, untuk pemaparan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.